Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman di video review kursus membuat website sekolah atau lembaga pendidikan. Pada video kali ini saya akan memperlihatkan kepada teman-teman apa saja yang akan didapatkan di dalam kursus ini, kemudian berapa lama waktunya, kemudian apa saja keuntungan-keuntungan ketika teman-teman dapat membuat website sekolah atau lembaga pendidikan. Tentu saja ini akan membantu ya perkembangan dari lembaga teman-teman gitu ya. Nah, di sini adalah kursus membuat website sekolah dan lembaga pendidikan, yaitu step by step cara mudah dan murah ya memiliki website official profesional untuk lembaga pendidikan. Jadi kelas ini saya khususkan untuk lembaga pendidikan dengan tujuan mempermudah publikasi lembaga teman-teman ya untuk lebih dikenal oleh banyak orang di dunia online gitu ya. Baik, selanjutnya perkenalkan dulu ya. Saya Andriko yang akan menemani teman-teman di dalam belajar kursus membuat website sekolah atau lembaga pendidikan ini. Jadi nanti di video tutorial itu adalah saya, dan nanti teman-teman juga bisa bertanya kepada saya langsung melalui WA atau grup support yang disediakan nanti ya. Nah, di sini saya adalah founder dari kelasmaster.id ya. Kemudian ada schoolpay.id ya. Kelas master ini membahas tentang kelas-kelas online dan produk digital ya. Kemudian schoolpay.id ini adalah khusus aplikasi atau software berbasis web untuk memudahkan lembaga pendidikan untuk mengelola keuangan ya. Teman-teman bisa cek di website ini ya. Kemudian ada saya adalah digital marketer ya. Dari 2013 menggeluti digital marketer ya atau digital marketing. Kemudian saya juga seorang pengajar ya di lembaga pendidikan ya. Inilah kenapa saya bisa menganalisis ya apa saja yang harusnya ada di sebuah website lembaga pendidikan. Kemudian saya trainer di beberapa lembaga ya, khusus di digital marketing. Kemudian saya juga konsultan IT untuk beberapa lembaga. Nah, kemudian skill saya membuat website ya, membangun website berbasis WordPress, baik itu toko online, landing page gitu ya. Kemudian website dengan kebutuhan khusus ya, seperti website untuk sekolah. Kemudian saya juga partisi dari Facebook Ads dan Instagram Ads ya. Kemudian terakhir saya juga belajar dan praktek di TikTok Ads. Kemudian selanjutnya teman-teman, tujuan kursus ini saya adakan yang pertama itu meningkatkan keterampilan teknologi ya, khususnya di lembaga pendidikan. Hari ini semuanya sudah serba online ya, jualan online gitu ya, kemudian pemesanan delivery online gitu ya. Maka harusnya lembaga pendidikan sekolah itu juga sudah memiliki keterampilan teknologi ya untuk mengonlinekan ya lembaga pendidikan seperti itu. Kemudian yang kedua, membangun website sekolah yang profesional. Banyak sih website yang lembaga pendidikan yang sekedarnya saja gitu ya, tidak fungsional seperti itu yang dibutuhkan oleh lembaga pendidikan. Kemudian meningkatkan reputasi sekolah. Sekolah yang memiliki website itu akan mudah diakses oleh siapa saja di internet ya, baik itu di sosial media gitu ya atau di mesin pencarian. Itu website akan meningkat, sekolah akan meningkat ya reputasinya apabila memiliki website resmi. Sebagaimana kita tahu bahwa website itu adalah kantornya ya lembaga pendidikan di dunia online gitu, di mana orang bisa mencari visi misi sekolah kita, di mana orang mencari program kita ya di website ya. Kemudian memperluas jangkauan.
Dengan online-nya website kita 24 jam, itu bisa diakses orang dari mana saja gitu ya, baik di dalam maupun di luar negeri gitu. Tentu saja akan memperkenalkan lebih luas ya. Kalau semakin banyak orang yang mengenal lembaga kita, tentu saja peminatnya makin banyak, peluang donatur ya yang akan menjadi donatur di lembaga pendidikan kita itu akan lebih percaya gitu ya, memberikan donasinya untuk lembaga kita. Kemudian memudahkan komunikasi dan informasi. Ya, sebagaimana kita tahu bahwa website itu bisa memuat ya berbagai informasi tentang pendidikan, program gitu ya, yang kita tawarkan di lembaga pendidikan atau sekolah itu bisa kita masukkan ke sana dan orang-orang bisa membaca dengan seksama gitu ya. Kemudian menarik calon siswa baru ya. Sebagaimana kita tahu bahwa hari ini adalah di mana akses internet itu sudah sampai di tangan anak-anak gitu ya. Hari ini anak-anak sudah mengakses internet di mana saja. Tentu saja dia juga bisa mengakses informasi tentang sekolah yang akan dia lanjutkan gitu ya, di mana dia akan bersekolah seperti itu. Kemudian meningkatkan transparansi dan akuntabilitas ya. Website bisa memberikan laporan misalnya donasi gitu yang terkumpul atau perkembangan pembangunan ya, hasil donasi gitu ya yang diberikan oleh donatur gitu ya. Kemudian akuntabilitas seperti itu. Kemudian mempertajam kemampuan pengelolaan konten. Nah, dengan adanya website itu kita diminta ya untuk membuat update website kita itu dengan konten-konten terbaru gitu ya. Bisa jadi nanti guru-guru kita minta untuk menulis sesuai dengan bahan ajarnya gitu ya. Itu akan menjadikan website kita up to date gitu ya dan profesional gitu. Kemudian menghadapi era digital dan tantangan masa depan. Jadi lembaga pendidikan, website merupakan sarana promosi ya secara digital, dan itu juga menjadi tantangan masa depan untuk memperbaharui teknologi yang ada gitu ya. Baik itu PPDB gitu ya, atau semacam laporan-laporan yang bisa kita berikan kepada orang tua atau masyarakat melalui website. Kemudian meningkatkan daya saing ya. Semakin banyaknya sekolah hari ini, tentu saja antar sekolah atau antar lembaga itu saling bersaing. Nah, dengan adanya website itu akan menjadi pembeda antara lembaga kita dengan lembaga orang lain. Nah, tentu saja ini akan menjadi pertimbangan kenapa sih orang tua memasukkan anaknya ke lembaga kita gitu. Kemudian mengakomodasi gaya belajar digital. Jadi nanti teman-teman bisa mengadopsi gaya belajar secara digital. Bisa jadi nanti teman-teman memasukkan bahan ajar guru-guru itu di website gitu ya. Jadi anak-anak tidak perlu mencatat gitu ya. Dengan cara mengakses website sekolah itu anak-anak sudah mendapatkan semua materi pelajarannya gitu ya. Kemudian meningkatkan keterlibatan orang tua. Di sini orang tua bisa memantau apa saja sih program dari sekolah atau lembaga pendidikan yang kita kelola gitu ya. Kemudian apa saja materi-materi yang diajarkan di sekolah gitu ya. Siapa saja sih guru yang mengajar di sana, siapa pimpinannya, gimana sih sejarah berdirinya lembaga tersebut gitu ya. Nah, ini juga akan memberikan kepercayaan kepada orang tua untuk menyekolahkan anaknya di lembaga kita. Baik, kita lanjut. Kursus ini cocok untuk siapa saja ya. Yang pertama itu tentu saja pemilik sekolah ya atau lembaga pendidikan yang ingin maju gitu ya, ingin go online gitu. Jadi pemilik sekolah yang tidak ingin ketinggalan dengan kompetitor atau sekolah-sekolah lain, maka website merupakan salah satu pembeda ya untuk memperluas jangkauan promosi dari lembaga pendidikan kita. Kemudian staf, operator, admin sekolah. Ya, jadi teman-teman yang hari ini sedang menjadi staf, operator, admin sekolah ini akan menjadikan keterampilan yang bisa meningkatkan skill kita ya di lembaga di mana kita mengabdi gitu. Nah, jadi dengan adanya skill ini akan sangat membantu perkembangan lembaga pendidikan tempat kita mengabdi.
Kemudian bagian humas ya, bagian humas lembaga pendidikan tentu saja ini sangat penting ya, berkaitan dengan promosi lembaga pendidikan tersebut. Kemudian guru yang berminat dengan dunia IT ya. Teman-teman bisa ya yang berminat di dunia IT ini mempelajari kursus ini ya. Selain bisa membantu sekolah kita untuk go online ya, kita juga bisa memasukkan tulisan-tulisan guru-guru yang lain ya ke website ya. Nah, kemudian freelancer atau profesional. Nah, teman-teman yang hari ini menjadi freelancer dengan menguasai ilmu kursus ini bisa nanti menawarkan jasa ya, jasa pembuatan website untuk lembaga pendidikan di mana kita berada ya, atau di online pun bisa kita tawarkan jasa. Ada ratusan ribu ya sekolah atau lembaga pendidikan yang ada hari ini, dan ini menjadi peluang ya bagi teman-teman freelancer atau profesional untuk menyediakan jasa pembuatan website sekolah atau lembaga pendidikan. Dan saya sendiri sih itu juga hari ini tetap melayani jasa pembuatan website untuk sekolah ya teman-teman. Dan itu lumayan ya, untuk harga jasa pembuatan website itu kalau saya itu biasanya 2,5 juta ke atas ya, 2,5 juta, 3 juta sampai 5 juta gitu ya. Nah, ini jadi peluang bagi teman-teman yang belajar di dalam kursus ini ya. Setelah kursus ini teman-teman bisa membuat website dan bisa menawarkan website tersebut kepada lembaga-lembaga pendidikan. Kemudian siapapun yang ingin mempelajari membuat website. Nah, teman-teman yang ingin mempelajari membuat website dengan ikut kursus ini berkemungkinan nanti juga bisa membuat website jenis lain seperti toko online, website profil perusahaan gitu ya, landing page untuk jualan. Itu sangat memungkinkan ya, karena di sini kita akan belajar secara mendasar ya, dari nol gitu. Baik, selanjutnya kita akan bahas konten atau materi kursus yang akan teman-teman dapatkan di dalam kursus ini gitu ya. Yang pertama tentu saja pengantar pentingnya website bagi sekolah atau lembaga pendidikan ya. Kenapa website itu sih penting ya hari ini bagi sekolah atau lembaga pendidikan. Kemudian mempersiapkan ya, persiapan sebelum membuat website itu apa aja sih gitu ya. Kemudian yang ketiga tentu saja praktek instalasi website ya, tema, plugin, pendukung, dan setting-settingannya gitu. Kemudian membuat header dan footer website, mendesain halaman depan, halaman profil gitu ya, halaman program atau jurusan di lembaga teman-teman, kemudian halaman fasilitas, halaman pendaftaran siswa baru atau PPDB gitu ya. Nanti kita juga akan mempelajari halaman donasi, mendesain halaman artikel gitu ya. Dan terkhusus ya untuk teman-teman yang mengikuti kursus ini, saya akan berikan video bonus ya, bagaimana cara mempromosikan sekolah melalui Facebook Ads dan Instagram Ads ya. Setelah website kita jadi, tentu kita butuh promosi ya, nggak mungkin didiamkan aja gitu ya. Nah, salah satu channel promosi sekolah itu berdasarkan pengalaman saya mengabdi sekitar 6 tahun di lembaga pendidikan itu menggunakan Facebook Ads dan Instagram Ads. Itu luar biasa ya, sampai hari ini siswanya sudah mencapai 3.000. Itu luar biasa sekali ya. Ini dimulai dari sini gitu teman-teman ya, dan saya akan berikan kepada teman-teman nanti bagaimana caranya gitu. Kemudian yang akan didapatkan di dalam kursus ini gitu ya, yang pertama akses ke platform belajar online ya, selama 1 tahun penuh. Jadi teman-teman akan mendapatkan fasilitas berupa video tutorial step by step gitu ya. Itu bisa diakses selama 1 tahun penuh. Jadi teman-teman jangan khawatir ya, waduh belum bisa nih gitu ya, sibuk gitu kan, belum sempat belajar. Jangan khawatir ya, masih ada waktu 1 tahun penuh untuk belajar gitu ya. Dan ini masih bisa diperpanjang ya teman-teman. Misalnya teman-teman ingin belajar lagi gitu kan, bisa diperpanjang tahun depan. Tentu saja setiap tahun itu materi yang ada di kelas ini akan selalu diupdate gitu ya, berdasarkan kebutuhan dari teman-teman nantinya gitu. Yang ada di kelas kita akan buatkan tutorial, dan terus kita akan tambah dengan tutorial terbaru gitu.
Kemudian bonus hosting dan domain. Ini adalah bonus ya teman-teman. Ketika teman-teman belajar di kursus ini sudah termasuk hosting dan domain. Bagi yang belum tahu apa itu hosting dan domain, hosting itu ibaratnya adalah tempat penyimpanan ya, adalah memori di mana file-file website kita itu disimpan, foto, artikel gitu ya. Itu disimpan di hosting ya. Nah, ini sudah saya berikan ya. Kemudian ada domain sch.id. sch.id ini dikhususkan untuk lembaga pendidikan ya teman-teman. Lembaga pendidikan baik sekolah, ada rumah tahfiz gitu ya, ada kursus, lembaga kursus itu bisa menggunakan sch.id. Nah, ini adalah ekstensi ya atau penanda website kita atau alamat online di lembaga pendidikan kita. Nah, tentu ini akan menjadi kunci ya bagaimana orang menemukan website kita nantinya. Dan teman-teman nggak perlu beli ini secara terpisah karena di dalam paket pembelajaran ini sudah saya sediakan secara gratis itu ya. Kemudian yang ketiga, materi kursus yang komprehensif. Dan saya sudah susun materinya dari awal sekali, dari dasar sekali sampai yang paling susah nantinya. Dan teman-teman bisa pelajari perlahan gitu ya, berulang-ulang jika belum memahami gitu. Kemudian sesi kelas dan diskusi grup ya. Sesi kelas tentu saja teman-teman bisa mengakses video tutorial yang sudah saya sediakan gitu ya, dan bisa diakses kapan saja gitu. Asalkan ada jaringan internet, videonya bisa diakses. Dan diskusi grup. Nah, ketika teman-teman praktek gitu ya, yang lain juga praktek, tentu ada pertanyaan-pertanyaan gitu ya, atau kasus-kasus yang ditemui ketika praktek. Nah, di sini kita bisa diskusi ya. Selain nanti teman-teman bisa menghubungi saya secara pribadi gitu ya, melalui WA. Kemudian konsultasi dan bimbingan individu. Jadi selain di grup, teman-teman bisa konsultasi ke saya sebagai mentor itu melalui WA pribadi, boleh ya. Bahkan jika memerlukan untuk meet ya, atau share screen-nya nanti gitu ya, saya akan bimbing teman-teman melalui itu gitu ya. Kemudian evaluasi dan umpan balik. Jadi teman-teman ketika praktek kemudian websitenya udah jadi gitu ya, nanti saya akan bantu evaluasi apa yang kurang gitu ya, apa tata letaknya, apa warnanya, apa sebaiknya yang harus dilakukan gitu ya. Ini akan kita lakukan di dalam kelas ini. Kemudian sumber daya pendukung ya, saya sudah siapkan file-file yang dibutuhkan di dalam membuat website seperti plugin gitu ya, dan file-file lainnya nanti ya. Kemudian sertifikat khusus bagi teman-teman yang udah berhasil mengonlinekan ya website lembaga pendidikannya gitu ya. Jadi sertifikat ini diberikan kepada teman-teman yang udah menyelesaikan websitenya, udah online, udah jadi, udah oke gitu ya. Nah, dari kelasmaster.id ya. Kemudian komunitas dan jaringan. Ketika teman-teman bergabung di kursus ini, tentu saja akan bergabung di grup diskusi ya. Di sini kita bisa saling berkumpul gitu ya, bisa saling sharing-sharing gitu ya, atau bisa jadi nanti ada peluang-peluang ya, peluang-peluang yang bisa kita sharingkan di dalam grup nantinya. Kemudian update materi dan bonus tambahan ya. Tentu saja materi kita akan selalu update ya, karena website itu teman-teman dari tahun ke tahun itu mengalami perkembangan dan tren-tren terbaru ya. Tentu saja materi kita harus menyesuaikan itu. Makanya kita batasi 1 tahun penuh ya. Kalau ingin mendapatkan akses materi itu teman-teman perlu perpanjangan gitu. Nah, supaya dapat update materi, dan kita akan memberikan bonus-bonus tambahan sesuai dengan kebutuhan di lembaga pendidikan. Kemudian kita lanjutkan ya. Persyaratan teknis yang harus teman-teman siapkan itu sebelum praktek itu tentu saja komputer atau laptop ya. Untuk HP itu tentu saja tidak bisa ya, karena HP layarnya terlalu kecil gitu ya. Nah, jadi untuk membuat website itu perlu komputer atau laptop. Nah, boleh laptop sekolah, laptop pribadi, boleh ya, atau di warnet juga bisa. Nah, kemudian ada koneksi internet tentunya ya. Kemudian internet ini bisa internet kabel atau internet seluler juga bisa ya.
Kemudian kemauan untuk belajar dan berlatih. Nanti ketika berlatih teman-teman tentu saja ada kendala gitu ya. Ada saja problem. Nah, jangan khawatir ya, jangan putus asa. Saya akan berusaha untuk mendampingi sampai teman-teman mengonlinekan websitenya nanti. Dan selanjutnya kita akan memperlihatkan demo dari website yang akan kita buat ya teman-teman. Sini saya akan buka dulu websitenya. Nah, ini adalah website yang akan kita buat ya teman-teman. Yang pertama saya akan jelaskan apa saja tampilan-tampilan yang ada di website ini. Yang pertama, ini adalah menu ya, menu utama ya teman-teman. Menu utama yang ada di sini. Ya, sini ada logo dari lembaga pendidikan teman-teman. Kemudian adalah halaman home, halaman depan ini ya. Kemudian ada menu profil sekolah, jurusan, data guru, fasilitas, learning ya. Sini ada materi pelajaran yang bisa di-upload oleh guru-guru ya. Kemudian ada berita atau artikel, kemudian ada menu pendaftaran PPDB. Kemudian di atasnya ada nomor HP sekolah ya. Kemudian ada email ya. Ini ketika diklik ya, ini langsung menuju ke nomor telepon ya kalau diakses di HP ya. Kemudian email juga akan membuka aplikasi email. Dan di sini juga ada sosial media sekolah ya, Facebook, Twitter, YouTube, Instagram, dan TikTok ya. Dan teman-teman nanti bisa mengubah warna ini ya, misalnya jadi biru bisa gitu ya, atau ini juga dijadikan berwarna bisa. Semuanya akan kita pelajari nanti. Kemudian di sini ada tagline atau session hero namanya ya, untuk pertama kali dilihat sama pengunjung di website. Di sini ada slideshow ya, teman-teman bisa memasukkan foto-foto atau pengumuman yang begitu penting ya di dalam slideshow ini. Dan teman-teman bisa nanti memfullkan gitu ya, atau mengeditnya nanti bisa ya. Kemudian di bagian bawah ini ada ucapan selamat datang ya. Sini selamat datang di pesantren Insan Madani. Ya, kami adalah sekolah berdedikasi, dan teman-teman bisa mengedit ini nanti ya. Kemudian di sini ada statistik ya, siswanya berapa, berasal dari kota berapa gitu ya, provinsi, fasilitasnya berapa gitu ya, misalnya ruang asramanya berapa, ruang kelasnya berapa gitu. Nah, ini bisa menyesuaikan dengan lembaga teman-teman. Kemudian di sini ada tombol ya, profil sekolah ini. Ketika diklik dia akan sampai ke menu profil sekolah gitu. Di bawah sini ada session atau bagian keunggulan sekolah kami. Teman-teman bisa menyampaikan apa saja sih keunggulan dari sekolah teman-teman atau lembaga pendidikan teman-teman gitu ya. Nah, kurikulum terbaik, kemudian guru pengalaman, dan ini bisa diedit ya, warnanya pun bisa disesuaikan dengan warna logo teman-teman. Nah, di sini saya ambil warna kuning ya, hijau dan kuning seperti ini ya logo. Kemudian di bagian bawah itu ada kegiatan ekstrakurikuler. Nah, kemudian di sini saya masukkan ada klub seni, klub olahraga, klub musik dan tari, klub ilmu pengetahuan ya. Teman-teman bisa menyesuaikan nanti ya bagaimana mengubah atau mengedit ini ya. Kemudian di sini bagian bawahnya ada bagian testimoni. Ini biasanya ada testimoni dari orang tua gitu, atau alumni, atau tokoh-tokoh ya, atau ustadz-ustadz yang mendukung lembaga teman-teman. Itu bisa dimasukkan ke sini. Tentu saja ini akan memperkuat ya lembaga kita. Kemudian di bagian bawah ada berita atau artikel terbaru ya. Di sini berdasarkan kategori bisa kita pilih ya teman-teman. Dan berapapun jumlahnya bisa kita tampilkan di halaman depan. Kemudian ada partner kerjasama ya. Di lembaga pendidikan tentu saja kita punya partner gitu ya. Nah, di sini kita bisa masukkan logonya gitu dalam bentuk slide seperti ini. Dan di bagian bawah ada map sekolah ya. Bagaimana orang menemukan sekolah kita? Tinggal kunjungi websitenya, kemudian klik di sini ya, dan akan terbuka Google Map ya. Kemudian di bawahnya tentu saja ada menu pendaftaran PPDB ya teman-teman. Di sini seperti ini. Dan paling bawah sekali itu ada logo, kemudian detail tentang sekolah kita atau lembaga pendidikan kita. Kemudian ikon sosial media. Ketika diklik langsung menuju ke sosial media kita.
Kemudian di sini ada footernya ya, sekolah teman-teman. Kemudian tidak kalah penting itu adalah ini ya, WA support ya, atau admin sekolah, di mana pengunjung bisa bertanya tentang sekolah kita melalui admin gitu ya. Ketika diklik itu langsung terhubung dengan WA admin sekolah. Baik, kita lanjutkan. Kita lihat ya, menu berikutnya adalah profil sekolah. Di sini teman-teman bisa memasukkan mulai dari sejarah ya, sekolahnya atau lembaganya pendidikannya, kemudian visi misinya, kemudian tentang yayasannya gitu ya, didirikan kapan, kemudian mengenai pimpinannya siapa, kemudian pendidikannya, pengalamannya, visi misinya gitu ya. Kemudian struktur organisasi. Nah, ini tentu akan meningkatkan kepercayaan masyarakat ya, karena masyarakat atau calon orang tua akan memahami ini sekolah sejarahnya kapan gitu ya, visi misinya apa gitu. Nah, makanya saya siapkan satu menu profil sekolah. Kemudian ada menu jurusan. Oke, di menu jurusan ini teman-teman bisa nanti memasukkan jurusan apa aja yang ada di sekolah atau program-program yang ada di sekolah. Kalau sini saya contohkan ya, jurusan keagamaan. Kemudian ada penjelasan di sini dan ada gambar ya. Kemudian di sini ada jurusan bahasa Arab juga seperti itu ya. 3 dan 4, dan bisa teman-teman tambahkan 5, 6, 7 dan sebagainya nanti ya. Kita akan belajar bagaimana cara membuatnya. Kemudian di bawahnya ya, di bawah jurusan ini tentu saja nanti kita masukkan artikel-artikel yang berkaitan dengan prestasi siswa ya, berkaitan dengan prestasi siswa di sini. Kemudian seperti di awal tadi, sini juga ada menu untuk pendaftaran PPDB. Nah, kemudian ini tetap ya. Kemudian kita masuk ke data guru ya. Data guru di sini teman-teman bisa nanti memasukkan tenaga pengajar yang ada di lembaga pendidikan teman-teman, mulai dari namanya, gelarnya gitu ya, mata pelajaran yang diempunya gitu ya. Kemudian pendidikan terakhir. Nah, tentu saja dengan adanya daftar guru ini, masyarakat lebih mudah percaya gitu. Oh, ini orangnya memang orang berpendidikan gitu ya. Seperti itu. Teman-teman bisa memasukkan berapapun jumlah gurunya, atau nanti bisa ditambahkan staf guru atau staf yang lainnya, misalnya bendahara gitu ya, atau pimpinan atau wakil kepala sekolah dan sebagainya bisa dimasukkan di sini, atau jabatan tambahan di sini ya. Kemudian di bawahnya, di bawah data guru ini ada prestasi guru gitu ya. Nah, nanti kita masukkan artikel-artikel yang terkait dengan prestasi guru. Tentu akan meningkatkan kepercayaan orang gitu ya. Oh, gurunya berprestasi nih gitu ya, ikut lomba di sana gitu ya. Nah, kemudian di bawahnya juga ada daftar PPDB. Oke. Kemudian fasilitas teman-teman, di sini teman-teman bisa nanti memasukkan foto-foto terkait dengan fasilitasnya seperti ini ya. Ini ada semua. Kemudian ada ruang kelas ya. Teman-teman bisa menampilkan berapapun foto-foto ya. Ini saya contohkan 2 saja. Kemudian ruang musolanya gitu ya. Kemudian olahraganya gitu. Nah, seperti ini. Ini adalah menu fasilitas. Nah, nanti kalau teman-teman mau bikin artikel yang terkait dengan fasilitas gitu ya, bisa ditambahkan seperti dengan data guru dan jurusan tadi di bawahnya gitu. Dan di bawahnya ada daftar PPDB dan footernya. Dan di sini juga fitur yang tak kalah penting adalah di mana kita bisa memasukkan bahan ajar yang bisa diakses oleh teman-teman, diakses oleh siswa ya di lembaga teman-teman. Nah, di sini saya contohkan ada berapa nih ya? Ada 4 materi atau bahan ajar ya. Nah, saya buka satu ya, misalnya ini ya. Ini ditulis, nah ini nama saya ya, sebagai guru pengajar tahfiz di kelas 8. Nah, saya klik di sini. Akan terbuka di sini ada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pengantar ya, tentu saja pengantar dari guru tersebut ya. Kemudian di sini ada namanya juga gitu ya. Kemudian di sini ada kuis ya, ada kuis juga satu ya, bisa kita masukkan. Kemudian ada kurikulum. Misalnya di kurikulum ini ada pertemuan pertama ya, apa aja yang dibahas, perkenalan, kontrak belajar ya. Kemudian ada kuis misalnya ya. Nah, kuis ini bisa dikerjakan oleh siswa di rumah gitu ya.
Kemudian pertemuan kedua materinya ini gitu ya. Ini gitu. Dan ini bisa di akses oleh siswa kita di mana aja gitu. Dan ini juga bisa diizinkan untuk orang lain untuk mengaksesnya. Misalnya ada orang lain yang ingin ikut-ikut belajar ya online di lembaga pendidikan kita, ya nggak ada masalah gitu ya. Ini free ya, ketika diklik start now ya diminta untuk login dan bisa mengakses. Kalau ini kan terkunci nih gitu ya. Nanti kalau sudah start ya bisa ya. Nah, jadi teman-teman seperti itu ya, bisa memasukkan materinya, kemudian bisa memasukkan kuis juga ya. Nah, gampang sekali dan sangat bermanfaat untuk lembaga pendidikan. Kemudian ada menu berita dan artikel. Nah, sebagaimana website itu akan terasa hidup kalau artikelnya itu selalu update perkembangan siswanya, lomba gitu ya, atau pembangunan sekolah. Alhamdulillah sudah terbangun musola dari donasi gitu ya, pada donatur gitu ya. Nah, di sini juga bisa kita masukkan tulisan guru gitu ya. Teman-teman yang punya guru yang memiliki kemampuan untuk menulis ya, bisa difasilitasi di website ini. Tentu saja akan meningkatkan reputasi sekolah kita. Dan di sini juga bisa nanti kita bikinkan halaman donasi ya teman-teman, ya halaman donasi. Dan terakhir adalah menu daftar PPDB. Nah, jadi teman-teman yang memiliki lembaga pendidikan nggak usah pakai Google Form lagi ya, karena di sini sudah ada kita buatkan cara ya membuat formulir online seperti ini gitu ya. Kemudian diisi lengkap seperti ini dan ada beberapa, dan formnya ini bisa teman-teman sesuaikan dengan formulir lembaga teman-teman ya. Ini bisa ditambah atau dikurangi bisa. Kemudian di sini bisa upload foto juga ya. Kemudian kirim formulir, dan lebih spesialnya ketika formulir ini terkirim, teman-teman bisa langsung terhubung dengan WA admin gitu ya untuk konfirmasi, misalnya Kak udah daftar online Kak gitu ya, bagaimana info selanjutnya gitu ya. Nah, di sini ada setelah formulir terkirim kamu akan terhubung dengan WA admin PPDB. Admin PPDB akan menjelaskan step berikutnya. Nah, seperti itu teman-teman ya. Kita akan mempelajari semuanya step by step dari awal ya. Ini tentu saja setelah website jadi, kita akan mempelajari bagaimana cara mengiklankan atau mempromosikan lembaga pendidikan kita. Apakah targetnya itu di kota kita masing-masing, atau di provinsi kita, atau di seluruh Indonesia gitu ya. Nah, kemudian ya demikian ya preview website yang akan kita bikin ya teman-teman. Nanti kita bisa lebih banyak diskusi lagi tampilan, warna dan segala macam. Kemudian kita lanjutkan ya. Kita lanjutkan di sini promo spesial pre-launching ya. Jadi sebagaimana yang saya umumkan sebelumnya bahwa grand launchingnya itu tanggal 17 Agustus 2023. Tetapi seminggu sebelumnya saya buka promo spesial untuk teman-teman, itu hanya untuk 50 orang saja ya, untuk 50 orang saja yang bisa ikutan di kelas membuat website ini. Nah, di masa pre-launching ini apa saja yang teman-teman dapatkan, yaitu ya ingat ya waktunya mulai hari ini sampai tanggal 16 ya. Hari ini sampai tanggal 16 teman-teman bisa mendaftar pre-launching itu dengan keuntungan yang pertama mendapatkan potongan harga 20% dari harga launching nanti. Nah, harga saat launching itu 497.000 teman-teman ya. Tapi kalau teman-teman mendaftar hari ini atau di masa pre-launching ini 10 sampai tanggal 16, itu teman-teman hanya membayar hanya 397.000 ya, dengan fasilitas yang sudah saya jelaskan sebelumnya ya, sudah termasuk hosting domain gitu ya dan segala macam. Kemudian yang ketiga, kesempatan jadi affiliate dengan komisi 30% saat launching. Jadi teman-teman yang mendaftar di masa pre-launching ini, teman-teman bisa ikutan promosi kelas ini ya. Mungkin ada teman-temannya di luar sana atau sekolah-sekolah di luar sana yang ingin ikutan ini juga. Teman-teman bisa ikutan membantu mempromosikan dengan cara menjadi affiliate. Nanti ketika terjadi penjualan di teman-teman gitu ya,
di link yang teman-teman berikan itu teman-teman akan mendapatkan komisi 30% dari harga ini ya, bukan ini ya. Harga 497.000 gitu ya, komisinya 30%, sekitar 150 ribuan gitu ya. Itu lumayan ya. Kejual 2 saja itu udah udah balik modal gitu ya. Nah, itu makanya nanti akan diberikan fasilitas untuk promosi. Kemudian peserta affiliate hanya member. Jadi yang bisa mempromosikan ini teman-teman adalah yang sudah jadi member ya, atau yang sudah mendaftar saat pre-launching ini ya, tanggal 10 sampai 16. Yang tidak member itu mohon maaf ya, tidak bisa ikutan untuk mendapatkan komisi 30%. Kemudian yang kelima adalah dapat lebih awal akses materi ya, secara bertahap ya. Mulai dari hari ini akan di-upload ya materi dalam bentuk video di member area. Teman-teman bisa menikmati ya satu persatu video tutorialnya sampai nanti full di hari grand launchingnya pada tanggal 17 Agustus 2023. Nah, jadi siap-siap ya teman-teman untuk mendaftar di hari ini ya. Saat video ini dipublish itu teman-teman sudah bisa mendaftar di link yang sudah saya siapkan. Baik, itu saja ya teman-teman. Saya tunggu di member area dan bergabung di grup kelas membuat website untuk lembaga pendidikan atau sekolah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.